Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport, membersamai Sobat Sport gitu ya. Dimana lagi kalau bukan di program kesayangan kita yaitu Sportholic yang pastinya akan menghadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga dan juga menghadirkan narasumber spesial yang nantinya akan bercerita dan berbagi pengalaman serta cerita beliau ketika menekuni salah satu bidang olahraga. Kira-kira olahraga apa dan siapa narasumbernya nanti kita bakal kenalan. Tapi sebelum itu sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat gitu ya. Jadi gimana pun keadaan situasi sekarang gitu kan, cuaca nggak menentu, kita tetap harus jaga kesehatan. Salah satunya adalah memastikan cakupan vitamin tubuh harian kita itu tercukupi. Makanya Sekar di sini mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa membantu kita untuk menjaga kebutuhan vitamin harian tubuh kita itu tercukupi, yaitu Oronamin C. Oronamin C ini Sobat Sport merupakan minuman multivitamin gitu ya, yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemenin sama Oronamin C. Oke, karena pasti Sobat Sport juga udah nggak sabar gitu ya, siapa kira-kira narasumber kita hari ini, kenalan sama narasumber dan dengerin cerita dari beliau. Langsung aja kita sambut, ini dia narasumber kita hari ini. Halo. Halo Kak. Iya, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik banget, ini barusan selesai kelas juga. Wah, alhamdulillah berarti habis kuliah ya. Betul. Senang banget hari ini bisa berkesempatan gitu buat ngobrol sama kakak di sini gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, boleh dong Kak kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, jurusan apa, dan menekuni olahraga apa? Oke, Sobat Sport ya namanya. Iya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Argata, Diananta dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di angkatan 2023. Untuk hal yang saya tekunin saat ini, saya menekuni bela diri tarung derajat namanya. Mungkin agak kurang familiar ya bagi teman-teman sekalian. Karena kita juga baru. Oke, jadi bisa kita panggil Kak Arga gitu Boleh ya. banget, boleh. Oke Sobat Sport, jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Arga yang sedang menekuni olahraga bela diri tarung derajat. Tadi Kak Arga sempat mention kalau mungkin olahraga ini tuh sebagian dari Sobat Sport ada yang belum tahu, ada yang belum familiar gitu ya. Boleh dong Kak Arga dikenalin dulu sedikit gitu tentang olahraga ini. Oke, jadi tarung derajat sendiri basicnya itu apa ya? Itu bela diri jalanan sebenarnya. Oke. Dia dikembangkan dan diresmikan mungkin secara resminya di tahun 1972, tepatnya di 18 Juli. Dan itu kita basicnya olahraga asli Indonesia. Oh. Jadi manggilnya itu Kang sama Teh. Oke. Karena kita asalnya dari Bandung, Jawa kebetulan. Barat ya. Yes, betul. Dan mungkin untuk saat ini pendirinya sendiri masih sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga bertemu di di turnamen Pekan Olahraga Provinsi yang ada di Jawa Timur. Oh. Kebetulan di Batu sendiri jadi tuan rumah dan Iya. saya kebetulan baru saja bertemu dengan beliau seperti itu. Oke, berarti salah satu ini juga ya olahraga bela diri Yes. yang justru asli dari Indonesia Betul, gitu betul, ya, asli betul. khususnya dari Bandung, Jawa Khususnya dari Barat. Bandung, yes. Ya, Untuk jadi- sistemnya sendiri menariknya ini, kita menggunakan serangan di bagian tangan dan juga kaki. Kalau kita Oke. ngelihat misalnya di taekwondo itu kan mainly di kaki. Tapi kita mungkin kalau dimiripin dengan olahraga sekarang itu kayak kickboxing ya. Oh, kickboxing. Jadi kita full body combat yang pertama. Dan untuk regulasi yang baru, ini saat ini kita udah masuk KONI dan sudah safe lah gitu. Oke, berarti udah ada asosiasinya sendiri Yes, juga betul, ya. betul. Jadi emang mungkin buat Sobat Sport yang baru dengar gitu kan olahraga tarung derajat ini, boleh lah langsung dikepo-kepoin gitu kan ya. Apalagi di UKM yang ada di Universitas Brawijaya Betul, juga betul, gitu ya. betul. Nah, Kak Arga sendiri tergabung juga di UKM Tarung Derajat? Betul. Jadi alhamdulillah untuk saat ini saya mengemban amanah sebagai ketua umum Tarung Derajat Brawijaya. oke. Seperti itu. Nah, ini kita dapat double informasi gitu ya. Bukan hanya dari cerita personalnya Kak Arga juga, tapi sedikit-sedikit lah nanti kita dapat Yes, informasi betul. resmi dari ketua umumnya UKM Tarung Derajat Universitas Brawijaya. Luar biasa. Oke, kita masuk nih ke cerita personalnya Kak Arga gitu kan. Pasti kan Sobat Sport juga penasaran gitu. Awal mulanya Kak Arga sendiri memutuskan untuk menekuni tarung derajat ini gimana sih Oke, ceritanya? oke. Jadi mungkin simpelnya ya, saya tuh dididik dengan pemikiran bahwa saya tuh harus ada sesuatu yang jadi nilai lebih
di keluarga saya. Entah itu mungkin jadi akademik atau mungkin non akademik gitu. Sedangkan di masa pertumbuhan saya tuh sebenarnya bukan atlet pure tarung derajat yang dari kecil dipupuk gitu. Dari kecil saya menjadi atlet tenis. Namun di situ saya mengalami agak struggle gitu perihal prestasinya. Sedangkan untuk masuk ke universitas maupun ke jenjang selanjutnya tentu kita butuh prestasi. Betul. Di saat seperti itu akhirnya saya cobalah untuk mencari-cari kira-kira apa ya bela diri yang mungkin akan mempermudah jalan saya terutama dalam prestasi gitu. Dan ketemulah tarung derajat. Ini agak unik nih, saya pertama kali catch dengan tarung derajat itu karena yang pertama seragamnya itu pendek, jadi mungkin sebagai gambaran seragam karate, namun lengannya pendek. Jadi kayak ada karakter game Ryu kalau di Street Fighter atau apa itu kayak gitu. Jadi unik sekali gitu. Setelah saya masuk ternyata yang di dalamnya itu juga menarik banget buat saya. Entah itu dari segi pengajaran di dalamnya maupun untuk praktik bela dirinya. Karena seperti yang saya singgung tadi ya, kita tuh basicnya tuh olahraga street fighter. Jadi di awal mula pengembangannya kita tuh nggak ada yang namanya pelindung. Jadi udah tulang ketemu tulang, daging ketemu daging, ketemu baku pukul dan sebagainya. Bahkan apabila kita track dulu ya, ini mungkin cerita senior saya ya gitu, bahwa dulu tuh salah satu testingnya kita tuh berkelahi dengan para preman di jalan. Jadi secara langsung. Makanya kita juga mengembangkan tarung derajat itu juga seefektif mungkin. Jadi mungkin berbeda dengan olahraga-olahraga yang mungkin sudah sepuh kayak karate dan sebagainya, kan pengembangannya udah jauh banget kayak gitu. Oh, berarti bisa dibilang tarung derajat ini juga masih dalam proses berkembang juga gitu ya. Seperti yang tadi Kak Arga sampaikan gitu kan, kalau nggak ada pelindung gitu ketika di tarung derajat ini, berarti bisa dibilang olahraga ekstrim juga nggak sih ini? Kalau bisa dibilang dulu yes. Cuman kembali lagi ketika untuk saat ini kita sudah tergabung di KONI dan mengikuti turnamen resmi kayak Porprov, PON, dan dulu pernah kita diajangkan di eksebisi SEA Games. Nah, sehingga saat ini ketika dalam proses kejuaraan tersebut pasti sudah mengikuti peraturan-peraturan yang ada di KONI, termasuk untuk pelindung. Jadi saat ini kita menggunakan glove dan juga bodyguard dan juga handguard. Namun tetap untuk di bagian kaki kita tidak menggunakan pelindung apapun. Jadi ya pasti agak sakit. Oke, luar biasa. Menarik gitu ya Sobat Sport, kita jadi punya insight baru juga gitu tentang olahraga bela diri tarung derajat ini. Dimana ternyata olahraga ini juga masih dikembangkan terus supaya nantinya bisa menjadi lebih baik gitu lah ya, untuk dikenal juga dan diminati atau digandrungi oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Kita pasti masih akan ngobrol lagi sama Kak Arga tentunya, karena ini masih jadi obrolan pembuka gitu ya. Kita belum masuk ke inti obrolan kita, tapi nggak kita habisin sekarang juga Kak Arga. Jadi setelah yang satu ini Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Arga, yang tadi juga udah ngobrol-ngobrol sedikit ya kayak kita di awal tentang perkenalan dari Kak Arga, tentang tarung derajat itu sendiri, sampai cerita awal mula Kak Arga ikut tarung derajat itu seperti apa gitu. Tapi mungkin tadi belum diceritakan secara detail gitu ya.
Kak Arga tuh sebenarnya memulai untuk menekuni tarung derajat ini sejak kapan sih Kak? Oke, kalau awal mula banget ya itu mungkin di SMA. Jadi mungkin di kelas 2 atau 3 itu baru ketemu karena ada ekskulnya dulu. Oh, di Jadi pertama sekolahnya. kali lihat kok excited, kok keren gitu. Jadi awalnya ya udah ikut dulu. Cuman nggak kepikiran ya mau lanjut sampai lama gitu. Jadi sejak SMA sampai sekarang di kuliah juga masuk ke UKM Tarung Derajat, bahkan mendapatkan amanah untuk menjadi ketua UKM-nya gitu, luar biasa. Pasti kan ada lah cerita-cerita gitu kan di perjalanan yang Kak Arga jalani gitu kan sejak SMA sampai kuliah. Kalau soal cerita ini deh, prestasi atau pengalaman ikut turnamen atau kejuaraan, ada nggak sih cerita yang berkesan sejauh ini di Oke. Kak Arga? Yang berkesan bagi saya menurut sejauh ini ya itu masih di prosesnya. Oke. Karena kalau bisa dibilang ya untuk tarung derajat sendiri bagi saya itu merupakan salah satu yang paling keras. Ya kalau dibanding bela diri gitu ya. Sorry banget. Cuman kalau bisa ceritakan lebih lanjut, kenapa prosesnya? Karena dalam prosesnya sendiri kita latihan sangat-sangat keras dengan sistem yang menurut saya berat lah bagi orang-orang yang mungkin belum terlatih sama sekali gitu. Mulai dari gini, mungkin bisa saya ceritakan dari salah satu prinsip di latihan saya, itu darah, patah tulang itu hal biasa. Karena sekeras sampai sekeras itu. Iya. Karena mungkin kalau dengan cara-cara feodal ya, walaupun sekarang juga pasti teman-teman dari Tarung Derajat udah ada yang mengembangkan dengan teknik yang lebih terhitung lah gitu. Itu kita nendangin besi gitu, kita pukulan sama kayu dan sebagainya. Jadi caranya feodal sekali, dan itu bagi saya yang dulu cukup belia ya, ngelihat kayak gitu tuh wah susah sekali. Kaget, sempet kaget betul, ya? Jadi prosesnya di situ tuh wah aduh aku nggak kuat nih, tapi gimana pun aku harus dapat prestasi. Nah yang paling menarik tuh di situ, perihal di kejuaraannya kayak gimana. Tentu yang salah satu yang paling menarik juga perihal musuhnya kan. Oke. Jadi salah Kenapa satu tuh? fun fact-nya ketika saya bertanding, terutama dalam ajang-ajang porprov ya, itu kan udah bukan mahasiswa lagi, Iya. udah bukan pelajar lagi. Atlet ya yang Yes. turun di situ. Musuh-musuh saya ini orang-orang yang mungkin cukup struggle juga dalam hidupnya. Ada yang dulu ada satpam, ada yang mungkin supir truk dan sebagainya, sehingga mereka punya alasan masing-masing dalam berkelahi gitu. Wah, dari situ saya pasti menghadapinya juga agak wah gimana ini orang ini kayaknya butuh Pressure juga ya, ada Itu pressure ya. juga. Bahkan di kejuaraannya saya yang terakhir tuh mungkin ada salah satu lawan saya itu yang barusan menjadi seorang ayah gitu, sehingga wah kelihatan banget gitu. Nah di situ pressure-nya, dan itu menariknya karena setelah bertanding, setelah kita baku pukul, pasti nanti kita jadi saudara, kita makan bareng dan sebagainya. Jadi itu yang paling berkesan gitu. Kita nggak cuma sekedar baku pukul, nggak cuma sekedar adu kepentingan, tapi kita juga jadi saudara di situ. Berarti selain olahraga dapet, teknik-tekniknya juga dapet, ilmunya dapet, kekeluargaan dan relasi baru juga dapet gitu ya. Oke, itu tadi yang berkesan gitu. Berarti selama ini prosesnya gitu ya. Yes, Gimana Kak Arga memaknai prosesnya selama ini tuh yang bikin Kak Arga juga jadi tetap termotivasi untuk menekuni lagi dan bertahan di Tarung Derajat gitu ya. Betul banget. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan tadi kan Kak Arga sempat nyampein nih tentang prestasi gitu loh. Kayak Kak Arga tuh pengen meraih prestasi gitu. Yes. Gimana pun kagetnya, gimana pun bebannya, tetap harus berusaha untuk meraih prestasi. Betul. Sejauh ini prestasi yang paling membanggakan nih Kak Arga. Oke, kalau bagi saya sendiri di tahun 2022 itu saya mendapatkan prestasi sebagai juara 2 di kelas tarung yang berbeda, itu di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. That's it. Dan mungkin kalau yang baru banget yang mungkin cukup bisa saya andalkan, saya mendapatkan 2 kategori. Juara 2 sama dua-duanya di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi ketiga kemarin di sekitar bulan Mei atau Juni. Yes. Oke, luar biasa. Biasanya kalau ikut turnamen gitu sering nggak, atau yang nggak terlalu sering tapi nggak yang jarang juga? Oke, kalau di timeline di Tarung Derajat sendiri sebenarnya nggak sebanyak olahraga-olahraga lain, sehingga kalau dibilang saya selalu mengikuti kayaknya dari segi Tarung Derajat ya. Namun kalau dari segi keatletan mungkin ya kurang reproduktif lah, gitu. Kurang produktif.
dibandingkan dengan olahraga-olahraga yang betul. lain gitu Karena ya. kalau di tempat kami itu jarang banget ada open gitu. Cuman sekalinya ngikutin, kita akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan multi event kayak Pomprov, Porprov maupun PON dan Komnas. Dan kebetulan kalau saat ini perkembangannya ada di PON Bela Diri. Jadi sebelum ada PON bela diri terlebih dahulu. That's it. Oh, berarti karena jarang ada event-event kejuaraan, sekalinya ikut langsung event besar gitu Yes, ya, betul, skala betul. provinsi, nasional, yang kayak gitu-gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport. Jadi salah satu hal yang bikin menarik adalah tadi yang Kak Arga sebutkan bahwa ternyata prosesnya ini jadi jauh lebih bermakna gitu ya, ketika Kak Arga ceritakan gitu kan tadi. Tapi kalau misalkan ditanya soal, kita kan mahasiswa gitu ya, dan Kak Arga tuh juga dari SMA gitu ya. Yes. Ketika ikut tarung derajat ini gimana sih dukungan dari lingkungan sekitar, entah dari keluarga atau teman atau guru di sekolah waktu itu sampai dosen di perkuliahan saat I see, ini? I see. Tentu sangat-sangat suportif sih, terutama untuk mamah ya gitu. Apalagi keluarga terdekat, karena bagi keluarga kami, apalagi nantinya seorang cowok itu benar-benar harus berinvestasi. Dan investasi paling bagus adalah buat tubuhnya sendiri. Entah nanti akan jadi pelindung maupun akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi kampus sendiri, saya rasa kemarin untuk fasilitasi dari Universitas Brawijaya khususnya ya, itu sudah sangat-sangat baik. Dengan mungkin kalau yang paling catchy sekarang jaketnya ya, saya suka banget. Lalu untuk prosesnya, itu saya rasa pembersamaan dari Universitas Brawijaya juga cukup maksimal seperti itu. Walaupun nanti juga ada perihal teknis-teknis ya, tapi itu sangat-sangat diwajarkan seperti itu. Jadi untuk lingkungan sendiri, alhamdulillah untuk saat ini sangat-sangat mendukung bagi perkembangan. Oke, luar biasa Sobat Sport ya. Jadi obrolan kita tadi udah lumayan panjang gitu ya, tentang awal mulai juga dikenalkan oleh Kak Arga tentang tarung derajat, sampai gimana Kak Arga sendiri memaknai proses yang Kak Arga lalui gitu selama mengikuti tarung derajat. Tapi obrolan kita nggak akan selesai sampai di sini, lagi-lagi ya kita masih akan ajak ngobrol lagi Kak Arga nanti. Dan Sobat Sport jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan melanjutkan obrolan kita, makanya tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini, dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Arga yang tadi juga udah ngobrol banyak ya Kak kita ya tentang perjalanannya Kak Arga selama mengikuti tarung derajat, sampai gimana sih dukungan lingkungan sekitar ya tadi terakhir tentang karir Kak Arga di tarung derajat. Nah mungkin karena tadi Kak Arga juga udah cerita banyak gitu ya tentang gimana Kak Arga juga memaknai prosesnya ketika ikut di tarung derajat ini. Boleh dong diceritain juga suka dukanya selama ikut tarung derajat tuh apa sih? Oke. Suka dukanya ya, kalau bilang suka duka tuh balik lagi ke proses maupun nanti tujuan. Cuman kalau sekarang saya bercerita dulu tentang gimana prosesnya dulu, karena ya mungkin bisa dibilang saya dulu sangat dimanja gitu. Tiba-tiba anak mama ini tiba-tiba masuk ke olahraga yang kayak nggak ada manja-manjanya Yang sama keras sekali. gitu ya. Keras banget gitu. Dan di situ antara goals dan juga wah saya mau berhenti atau enggak gitu. Jadi tekad dan juga konsistensi di sana. Karena saya rasa goals itu nggak akan tercapai dengan dua itu, tanpa dua itu. Jadi di situ saya lebih ke wah prosesnya itu sangat berat bagi saya, dan merubah seorang anak mama ini menjadi seorang atlet yang mungkin sukses gitu, itu sangat-sangat butuh air mata dan juga keringat, dan bahkan mungkin banyak variabel-variabel yang nggak bisa kita sebutkan lagi gitu. Jadi kalau misalnya ngomong tentang suka dukanya, yaitu itu dukanya, maybe ya prosesnya itu pasti berat banget. Apalagi teman-teman atlet pasti juga merasakan hal yang sama tentu ya. Tapi ketika kita ngomongin sukanya gitu, mungkin yang barusan aja terlewat tuh perihal rewarding. Jadi di Kota Batu juga barusan ada acara rewarding dan sebagainya, dan melihat mamah dengan bangganya
berfoto dengan kami, dan juga mungkin kalau saya sendiri karena harus membiayai biaya kuliah sendiri, itu bangganya untuk dapat berkuliah dan juga berdiri di kaki sendiri itu kayak nggak ada harga lain yang bisa nawar gitu. Oke, luar biasa. Berarti emang ini ya lebih dari sekedar olahraga ya bisa dibilang ya. Dan kalaupun misalkan disebut hobi juga lebih dari itu juga ya Kak Arga ya. Luar biasa. Nah itu tadi suka dukanya. Tapi kalau misalkan ditanya tentang keistimewaan tarung derajat dibandingkan dengan olahraga lain. Tadi kan Kak Arga sempat mention ya di awal dulu gak kayak yang lain, sempat nyobain tenis juga gitu kan. Betul. Nah mungkin beberapa olahraga lain juga sempat Kak Arga coba gitu kan. Gimana sih, apa sih keistimewaan tarung derajat dibandingkan dengan yang lain? Konteksnya memang aku agak-agak pindah cabur ya. Cuman kenapa stay-nya lama di sini karena yang pertama kita nggak hanya diajarin sebagai orang yang jago bela diri dong, jago mukul orang, jago bertahan. No. Yang diajarkan dalam tarung derajat itu ada otak, otot, dan nurani. Sehingga kita nggak cuman jadi orang yang nggak jago baku pukul doang. Dalam kesehariannya kita diajarkan bagaimana cara beretika, bagaimana cara mungkin bersikap di masyarakat gitu, karena kita nggak hidup sendiri gitu. Dan itu yang bikin saya tuh mungkin bisa berdiri di sini, bisa sampai di Universitas Brawijaya dan selanjutnya gitu. Sehingga hal itu yang cukup istimewa bagi saya. Dan selanjutnya mungkin apa ya? Kalau bagi saya cukup jarang olahraga prestatif yang full body combat gitu. Yang tentu nantinya akan memfasilitasi teman-teman sekalian, karena ketika kita ngomongin olahraga ya sekarang yang terutama bela diri, kita nggak ngomongin cuma jago dalam berkelahi ataupun bela diri, tapi kalau bisa memang kita arahnya ke prestasi. Jadi nggak cuma ngambil ilmunya aja ya, tapi betul. kita juga harus bisa cari kesempatan supaya itu juga bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain gitu ya Kak Arga. Oke, kalau cita-cita atau target atau harapan gitu yang secara personal Kak Arga nih di tarung derajat ini seperti apa? Ada nggak yang mungkin belum tercapai atau sedang diusahakan gitu? Oke, tentu. Yang pertama-tama sebagai atlet mungkin saya sebenarnya pengen masuk ke nasional ya. Cuman karena memang situasi tidak mendukung saat ini, sehingga saya mengalihkan nih, berganti dengan tujuan yang lain. Yaitu karena saya sekarang menjadi ketua umum, alhamdulillah, dan juga mungkin sebagai pelatih di beberapa tempat di Kota Batu. Tujuan saya saat ini mencetak atau mungkin membantu teman-teman yang juga kesusahan seperti saya dulu gitu. Mungkin mencetak adik-adik saya ataupun teman-teman yang ingin berprestasi untuk ke jenjang selanjutnya agar mudah dan memfasilitasi orang-orang tersebut seperti itu. Karena mungkin bagi saya ya, itu ada sebuah hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan itu menjadi pegangan saya sampai saat ini. Sehingga ketika saya menjalankan sebagai pelatih maupun sebagai ketua UKM Tarung Derajat, saya akan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi teman-teman agar dapat bermanfaat seenggaknya bagi diri mereka maupun bagi keluarga ataupun masyarakat secara luas. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang itu tadi ya yang menjadi pegangan Kak Arga gitu ya untuk menentukan target atau tujuan apa sih yang pengen dicapai gitu ya di Tarung Derajat. Berarti kalau misalkan sekarang juga selain aktif jadi atlet di UKM Universitas Brawijaya dan juga di Kota Batu, juga sekaligus melatih di beberapa tempat juga. Betul. Oh, luar biasa. Tapi apa sih yang bikin Kak Arga nih mungkin kayak satu hal spesifik gitu ya yang bikin Kak Arga emang nyaman atau apa ya bertahan lamanya di Tarung Derajat ini? Walaupun tadi sempat dijabarkan juga gitu kan keistimewaan dari Tarung Derajat dan lain sebagainya. Apa sih mungkin satu hal yang bikin oh kayaknya Tarung Derajat ini adalah tempat yang cocok gitu untuk aku bertumbuh berkembang seperti itu. Yang pertama mungkin ada kekeluargaan maupun solidaritas. Dari situ saya melihatnya sebagai lingkungan yang baik untuk berkembang gitu. Okay. Dan dari situ pula saya mendapatkan jati diri saya gitu. Perihal yang mungkin didikan dari orang lain, karena kan kita tentu ya kita ditempa oleh orang lain juga seperti itu. Dan saya rasa Tarung Derajat merupakan salah satu wadah dan lingkungan yang bagus banget untuk berkembang. Oke, luar biasa.
Oke, luar biasa banget. Mungkin ini terakhir gitu ya, sekaligus menjadi closing statement untuk obrolan kita hari ini. Boleh dong Kak Arga sampaikan pesannya untuk sobat sport yang mungkin juga sedang menekuni olahraga bela diri tarung derajat ini, ataupun mungkin sobat sport yang sedang menekuni olahraga apapun, yang sedang berusaha untuk meraih tujuan dan cita-citanya di bidang olahraga. Mungkin sederhana saja bahwa teman-teman sekalian harus tetap fokus pada tujuannya, tetap fokus pada apa yang akan teman-teman ciptakan, dan jangan lupa untuk tetap konsisten mengejar dan juga bekerja keras dalam hal itu, karena goals nggak akan tersampaikan atau nggak akan tercapai ketika teman-teman bekerja keras dan konsisten. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Arga karena sudah berkenan untuk hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga obrolan kita hari ini dan apapun yang Kak Arga sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diambil nilai positifnya untuk siapapun yang menonton, dan semoga kita bisa bertemu dan berjumpa di lain kesempatan gitu ya. Semoga Kak Arga sukses dan bahagia selalu. Oke Sobat Sport, itu tadi obrolan meaningful kita gitu ya, mindful kita dengan Kak Arga. Semoga teman-teman bisa ambil nilai-nilai positifnya dan bisa menjadi inspirasi juga gitu ya untuk Sobat Sport. Dan tentunya kita nggak akan selesai di sini gitu kan, Sportholic akan kembali hadir lagi dengan narasumber lain yang akan membawa cerita yang juga menarik. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!